Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bu Nindya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penerapan strategi level bisnis pada perusahaan Paragon. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Zagrut Wihanif dengan NIM akhir 124, kemudian Nadiatul Fajriah dengan NIM akhir 128, kemudian Diva Sama dengan NIM akhir 140, kemudian saya sendiri Novalzin Permana dengan NIM akhir 101, kemudian M. Roshid dengan NIM akhir 096. Berikut adalah tabel of content dari presentasi kali ini. Yang pertama ada strategi bisnis level, kemudian sejarah dan perkembangan perusahaan, kemudian ada visi misi perusahaan, strategi perusahaan, dan keberhasilan dan tantangan penerapan strategi. Untuk materi pertama akan saya sampaikan. Jadi, apa itu strategi diferensiasi? Jadi, strategi business level diferensiasi ini adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk membedakan produk atau lain-lain dari para pesaing melalui fitur unik, kualitas superior, atau atribut lain yang dihargai oleh pelanggan. Tujuannya adalah untuk menciptakan persepsi nilai yang lebih tinggi sehingga pelanggan bersedia membayar harga premium. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, diferensiasi memungkinkan perusahaan untuk menonjol di pasar yang ramai, menarik segmen pelanggan tertentu yang lebih menghargai kualitas, inovasi, atau pengalaman unik yang ditawarkan. Kemudian alasan kami memilih perusahaan Paragon ini ada beberapa alasan. Yang pertama, Paragon terus mengembangkan produk kosmetik yang inovatif dengan kualitas tinggi. Mereka mengutamakan penggunaan bahan-bahan yang aman dan berkualitas untuk memastikan produk mereka memenuhi standar yang diharapkan oleh konsumen. Kemudian Paragon juga memiliki beberapa merek dengan segmentasi pasar yang berbeda-beda. Wadah dikenal sebagai brand kosmetik yang menyasar konsumen muslimah. Sementara makeover menargetkan konsumen yang mencari kosmetik dengan tampilan lebih bold dan fashionable. Emina di sisi lain menyasar generasi muda dengan produk yang fun dan playful. Yang terakhir, produk Paragon menunjukkan komitmen terhadap praktek bisnis yang berkelanjutan dalam berbagai kegiatan CSR atau corporate social responsibility, dan juga berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi mereka. Kemudian sejarah dan perkembangan akan disampaikan oleh Mbak Nadia. Baik, selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan dari PT Paragon. Jadi, PT Paragon Technology and Innovation ini merupakan perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang kosmetik dengan berbagai merek yang dinaunginya seperti Rectavi dan lain sebagainya. Mungkin merek-merek ini tuh udah nggak asing di telinga masyarakat Indonesia, seperti misalnya Wardah. Dia ini berfokus ke kayak segmentasinya kayak ke wanita-wanita dewasa mungkin aja. Kemudian makeover ini ibaratnya seperti produk high end-nya dari PT Paragon. Kemudian Emina sendiri ini target pasarnya itu untuk kecantikan remaja, yang mana ini harganya lebih murah dibandingkan dengan merek-merek dari produk Paragon yang lain. Uh, Kemudian untuk sejarahnya sendiri ini, PT Paragon ini berdiri dengan nama PT Pustaka Tradisi Ibu. Kemudian PT Paragon ini berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation setelah 26 tahun kemudian, yaitu pada 2011. Nah, pada tahun 1995 ini, PT Paragon ini mulai memperkenalkan produknya, yaitu kosmetik.
Akan tetapi pada tahun itu manajemennya itu kurang berjalan dengan baik. Wardah ini belum bisa memasuk pasar. Kemudian pada tahun 1996 sehingga dengan tetap bekerja sama dengan manajemen sebelumnya sehingga Paragon ini dapat memasuki pasar tata rias yang mana pada tahun ini itu penjualan Wardah Kosmetik itu melonjak dengan pesat. Kemudian tahun 1999 Wardah ini mendapatkan sertifikat halal dari LWPOM MUI dan menjadi pioner dari brand halal di Indonesia. Kemudian pada tahun 2006 Wardah ini Paragon ini menerapkan Good Factoring Practice atau GMP dan cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB. Kemudian pada tahun 2010 ini Paragon sendiri ini merilis makeover dan pada tahun 2015 Paragon ini merilis Emina Kosmetik, kemudian pada tahun 2020 ini merilis brand K gitu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Nadia atas paparannya. Kemudian materi berikutnya ini ada visi misi perusahaan yang akan disampaikan oleh Mas Rosid. Kepada Mas Rosid, dipersilakan. Maaf Mas, suaranya nggak ada Mas. Cek, sudah Udah Mas aman. sedikit kendala. Baik, akan saya jelaskan untuk visi dan misi dari perusahaan Paragon Technology. Visi dari perusahaan ini yaitu perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki tata kelola perusahaan terbaik dan perbaikan berkelanjutan untuk menjadikan setiap hari lebih baik dari hari kemarin melalui produk-produk berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi Paragonian, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian terdapat 7 misi. Yang pertama, mengembangkan Paragonian, di mana perusahaan terus belajar dan mengembangkan Paragonian yang berkompeten dengan keunggulan kompetitif. Kemudian, yang kedua, menciptakan kebaikan bagi konsumen. Perusahaan juga mendengarkan kebutuhan konsumen dan menciptakan produk yang melampaui ekspektasi konsumen. Kemudian untuk yang ketiga, perbaikan terus-menerus. Yang keempat, tumbuh bersama, melestarikan bumi. Kemudian yang keenam, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa. Dan yang terakhir, mengembangkan bisnis. Kemudian pada perusahaan ini, PT Paragon Technology and Innovation, di pasar saat ini merupakan salah satu pemeran utama di pasar kosmetik dan perawatan kulit di Indonesia. Oke, next.
dengan salah satu bukti di mana perusahaan ini menduduki peringkat 4 pada ajang Top 30 OIC Halal Product Companies 20 and 23, terdiri dari 57 negara anggota yang tersebar di berbagai wilayah termasuk Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika. Kemudian perusahaan ini juga memiliki beberapa fokus utama pada masa ini, pada tahun ini dan ke depannya. Berikut ini akan saya jelaskan. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak. Pada tahun sebelumnya, PT Paragon berfokus pada pengembangan aplikasi bisnis internal untuk meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu contoh aplikasi yang dikembangkan perangkat lunak dari perusahaan ini yaitu Paragon Workforce. Aplikasi ini dikembangkan untuk mengelola jadwal dan kinerja karyawan dalam perusahaan. Misalnya dari pelacakan jam kerja, pengelolaan cuti, dan evaluasi kinerja. Kemudian berikutnya fokus utama pada kecerdasan buatan AI dan analitik data. Pada tahun sebelumnya, perusahaan ini mengeksplorasi potensi kecerdasan buatan dan analitik data. Namun pada tahun ini, perusahaan menuju lebih jauh dalam implementasi teknologi dengan meluncurkan produk-produk baru yang bergantung pada AI. Pada poin berikutnya, teknologi blockchain. Pada tahun sebelumnya, perusahaan memulai eksplorasi tentang bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan dalam bisnis. Namun pada tahun ini, perusahaan telah berhasil mengimplementasikan solusi bisnis blockchain dalam beberapa proyek nyata dan telah melihat manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan. Kemudian poin keempat, Internet of Things. Pada tahun sebelumnya, fokus perusahaan lebih mengembangkan solusi perangkat lunak daripada solusi IoT. Kemudian pada tahun ini perusahaan telah mengalihkan fokus itu seperti di bidang manufaktur, yaitu penggunaan sensor pada mesin produksi, kemudian di bidang logistik juga perusahaan menggunakan sensor pada kendaraan pengiriman untuk melacak lokasi pada kondisi barang selama pengiriman. Kemudian fokus utama lainnya yaitu layanan konsultasi teknologi dan yang terakhir ekspansi global. Baik, terima kasih dari saya. Akan dikembalikan oleh moderator. Baik, terima kasih Mas Rosid atas paparannya. Boleh di next. Dan materi berikutnya akan disampaikan oleh Mas Zaki. Kepada Mas Zaki dipersilakan. Baik, untuk strategi perusahaan, next. Di sini berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal yang kelompok kami lakukan dalam analisis internal, ada beberapa hal, yaitu satu ada strength, kekuatan, yaitu kita memiliki brand yang kuat atau Paragon memiliki brand yang kuat. Kedua, inovasi produk. Ketiga adalah jaringan distribusi yang luas. Dan terakhir adalah komitmen terhadap kualitas. Lalu dari analisis internal kita juga memiliki kelemahan berupa ketergantungan pada pasar domestik dan biaya produksi dan baku yang bergantung, tidak stabil. Yang terakhir adalah keterbatasan internasionalisasi. Yang selanjutnya adalah eksternal. Dari pihak eksternal ada opportunity berupa pertumbuhan pasar kosmetik halal, ekspansi internasional, tren konsumen yang berubah, dan kemajuan teknologi. Sedangkan dari eksternal juga terhadap ancaman, yaitu persaingan yang ketat, perubahan regulasi, fluktuasi ekonomi, dan perubahan preferensi konsumen. Next. Nah, dari hal tersebut dapat dilihat bahwasannya pada business level, target market Paragon itu butuh diferensiasi juga. Nah, di sini itu
Alasan kita memiliki strategi diferensiasi adalah Paragon ini berhasil menciptakan beberapa merek yang kuat dengan produk-produk yang inovatif dan berkualitas dengan fokus pada diferensiasi. Nah, strategi diferensiasi ini bertujuan untuk membuat konsumen membeli produk kita karena produk kita itu memiliki perbedaan. Contohnya adalah pada kosmetik halal yang dimiliki oleh Paragon. Di sini adanya pertumbuhan ke pasar kosmetik halal membuat Paragon itu sangat cocok dengan strategi diferensiasi. Dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang tadi itu, posisi Paragon saat ini strategi diferensiasinya tampaknya menjadi yang paling cocok. Paragon dapat memanfaatkan kekuatan merek yang sudah dikenal luas, misalnya seperti Wardah, Kaf, Makeover, dan lain-lain, sebagai pengembangan produk dan komitmen terhadap kualitas untuk terus membedakan diri dan bersaing agar adanya uh, kekuatan untuk menarik dan mempertahankan konsumen, serta dapat memperluas pangsa pasar yang di kosmetik ini yang kompetitif dan ketat. Contohnya misalnya seperti ketika dengan MS Glow, Paragon sendiri sudah punya brand image sebagai kosmetik halal di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan kosmetik halal MS Glow ini, Paragon itu seperti sangat beda lah dengan mereka, walaupun secara kosmetik, tapi branding mereka itu sangat berbeda. Seperti itu. Uh, Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Zaki atas paparannya. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Diva. Oke, di sini saya akan memaparkan keberhasilan dan tantangan dalam penerapan strategi pada perusahaan Paragon. Yang pertama adalah keberhasilan. Nah, di sini PT Paragon ini menerapkan strategi diferensi dapat diuraikan lebih mendalam sebagai berikut. Yang pertama itu pertumbuhan yang cepat. Nah, Paragon ini telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, terutama dalam merek Wardah. Nah, merek tersebut tuh berhasil masuk ke dalam daftar Global Fastest Growing Brand oleh Euromonitor International. Nah, ini tuh menandakan bahwa strategi diferensi ini yang diterapkan oleh para ini telah berhasil menciptakan identitas merek yang kuat dan dapat diterima oleh pasar. Selanjutnya yaitu konsumen ini memiliki minat yang tinggi terhadap produk-produk Paragon. Nah, produk Paragon ini telah berhasil menarik minat yang tinggi dari konsumen, terutama karena komitmen mereka terhadap produk halal dan berkualitas. Nah, contohnya ini misalnya brand Wardah. Ini itu menjadi brand utama bagi banyak konsumen di Indonesia yang mencari kosmetik yang sesuai dengan nilai dan standar kehalalannya. Selanjutnya adalah pengakuan internasional. Pengakuan ini yang diterima oleh Paragon ini termasuk Paragon ini pernah masuk di pembahasan dalam Harvard Business Review yang menunjukkan bahwa strategi diferensi mereka ini tidak hanya efektif di tingkat lokal, tetapi juga diakui di panggung global. Nah, PT Paragon ini membuktikan bahwa merek lokal dapat bersaing dan bahkan mengungguli merek internasional yang sudah mapan uh, di pasar domestik. Nah, selanjutnya PT Paragon ini menjadi market leader di Indonesia. Nah, PT Paragon ini telah berhasil menjadi market leader di industri kosmetik Indonesia, dan ini merupakan hasil dari pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pasar lokal dan kemampuan untuk menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang efektif kepada masyarakat. Nah, Paragon ini telah terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat luas. Nah, rekannya menggunakan berbagai kanal pemasaran. Nah, mulai media tradisional seperti majalah, koran, terus itu lewat televisi, lewat apa? Lewat influencer, uh, terus itu uh, dan lain sebagainya.
Untuk memastikan bahwa mereka itu sampai kepada konsumen yang tepat. Selain itu, mereka tuh juga aktif dalam kegiatan CSR yang dijelaskan dalam materi sebelumnya, yang bisa meningkatkan citra positif merek di mata masyarakat. Nah, tantangannya yaitu adalah transformasi digital. Nah, transformasi digital ini merupakan keharusan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di era modern. Nah, PT Paragon ini harus mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua aspek bisnisnya, mulai dari produksi hingga pemasaran dan layanan pelanggan. Nah, cara mengatasi tantangan tersebut, yang pertama, melakukan investasi dan dalam teknologi. Selanjutnya adalah pelatihan karyawan serta kolaborasi dengan startup teknologi. Selanjutnya ada perubahan tren konsumen. Nah, tren konsumen ini kan cukup uh, berubah cepat ya. Nah, PT Paragon ini harus terus berinovasi dan menyesuaikan produknya agar tetap relevan. Nah, cara mengatasinya ini yang pertama adalah melakukan riset pasar yang berkelanjutan serta pengembangan produk yang uh, agile yang memungkinkan PT Paragon untuk cepat merespon tren pasar. Selanjutnya, yang ketiga tuh tantangannya itu menyelaraskan kebutuhan dengan sumber daya yang ada. Nah, tantangannya tuh eh, menyelaraskan tuh bisa jadi tantangan terutama perusahaan yang ingin berkembang. Nah, cara mengatasinya PT Paragon ini bisa melakukan perencanaan sumber daya yang efektif. Contohnya menggunakan perangkat lunak perencanaan sumber daya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Selanjutnya yang kedua adalah outsourcing. Nah, ini Paragon bisa mengoutsource kegiatan non inti ke pihak ketiga yang beneficiat. Selanjutnya kualitas dan konsistensi. Nah, PT Paragon ini harus menjaga kualitas dan konsistensi produk di tengah skala produksi yang besar supaya uh, apa formulasinya itu tidak berubah. Nah, cara mengatasinya pengendalian kualitas yang ketat dan melakukan sertifikasi dan audit berkala untuk memastikan bahwa produk telah memenuhi standar yang ditetapkan. Yang terakhir adalah perubahan struktur organisasi. Nah, ini perubahan struktur organisasi ini merupakan tantangan ya. Misal perubahan apa CEO itu kan juga ada perubahan aturan juga di dalam perusahaan itu. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama adalah komunikasi yang jelas kepada semua karyawan dan yang kedua adalah memberikan pelatihan manajemen perubahan kepada karyawan untuk membantu mereka beradaptasi dengan struktur baru. Selanjutnya, contoh perusahaan yang menerapkan strategi yang sama. Perusahaan tersebut ini merupakan PT Avo Innovation Technology. Ini tuh merupakan perusahaan kosmetik. Mereka ini mempunyai produk yaitu Avoskin, lalu La Coco, Loki, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini menerapkan beberapa strategi diferensiasinya, yaitu menawarkan produk yang diformulasikan khusus untuk kulit orang Indonesia, lalu memfokuskan edukasi dan literasi skincare. Yang ketiga adalah membangun komunitas online di media sosial. Selanjutnya yaitu menawarkan harga yang kompetitif dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan influencer. Nah, strategi diferensi ini yang dilakukan oleh PT Avo ini cukup mirip dengan yang PT Paragon.
cukup hampir eh, sama, dan mereka ini juga menjalankan bergerak di industri yang sama, yaitu perusahaan kecantikan. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Diva atas paparannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.